Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah kelas 3D ingin menyampaikan materi tentang pajak yang beranggotakan Fitriana Happy Dining Room dengan NIM 205231121, Ana Fidatul Qulub dengan NIM 205231122, Sagirta Nafsi Urihma Majid dengan NIM 205231123, Anissa Putri Dining Tias dengan NIM 205231124, Fatimah Novita Sari dengan NIM 205231125. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Dalam pengerjaan tugas ini, kami juga membutuhkan referensi buku yang berjudul Perpajakan yang ditulis oleh Sri Narwanti tahun 2018. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai pajak. Yang pertama, definisi pajak. A. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Menurut ahli dalam buku Safri Nurmanto tahun 2005, C.F. Bastabi menyatakan bahwa pajak adalah a compulsory contribution of the wealth of a person for the service of the public powers. Kontribusi wajib dari kekayaan seseorang untuk layanan kekuasaan publik. Menurut H.C. Adams, tahun 1851 sampai 1921, seorang ekonomi dan filsuf Amerika menyatakan bahwa pajak adalah a contribution from the citizen to the support of the state. Artinya kontribusi dari rakyat untuk mendukung negara. Kemudian Profesor Dr. Rohmat Sumitro, Sarjana Hukum, Guru Besar dalam Hukum Pajak di Universitas Padjadjaran Bandung, menyampaikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke pemerintah. Berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau tagihan prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Yang kedua, sejarah pajak. A. Masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, pajak menjadi prioritas untuk mendanai pemerintah kolonial Belanda supaya dapat bertahan di Indonesia, karena beban pajak yang sangat tinggi membuat rakyat menderita. Pada masa Jepang, Jepang meneruskan land rente yang diubah menjadi land tax yang dikenalkan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa bukan perseorangan. Rakyat diwajibkan melakukan sistem wajib serah padi, pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas seperti jalan raya dan jembatan, juga wajib membayar pajak sepeda. Pada saat Perang Dunia Kedua meletus, pajak perang diberlakukan. B. Masa Orde Lama. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak barang sekaligus sumber peraturan tertulis tentang perkembangan pajak di era Orde Lama, yaitu Undang-Undang Pajak Penjualan atau PPN tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang perubahan tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1544 tentang pajak bangsa asing. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang pajak dividen yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang pajak atas bunga dividen dan royalti. C. Masa Orde Baru. Orde Baru ditandai dengan perubahan pimpinan Soekarno ke Soeharto. Pada pemerintahan Soeharto mulai melakukan reformasi terhadap undang-undang atau peraturan tentang perpajakan yang berlaku pada masa Orde Lama.
1. Pergantian undang-undang pada masa Orde Baru, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM. Yang kedua, tahun 1994 pemerintah Orde Baru melakukan perubahan lagi atas Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. 3. Pada akhir pemerintahan Orde Baru tahun 1997 beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kemudian D. Masa Reformasi. Gerakan reformasi muncul pada tahun 1995 sampai 1999. Berakibatkan lengserkan Soeharto, pemerintahan kemudian beralih ke wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan transisi, peraturan dan kebijakan terkait perpajakan belum banyak perubahan. Pemberlakuan perubahan perundang-undangan dan kebijakan dimulai pada tahun 2000 ditujukan dengan diterbitkannya beberapa perubahan atas perundang-undangan perpajakan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sekitar tahun 2004 pada era otonomi daerah, desentralisasi mulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak melahirkan sistem pemerintahan dari sentralistik dan desentralistik. Dampak perubahan dari sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun di daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pemerintah daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Asas-asas pemungutan pajak. Menurut Dr. Suparyo, sarjana hukum, yaitu A. Asas yuridis. Berdasarkan undang-undang, artinya pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23A. B. Asas ekonomis. Penetapan objek pajak di mana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya. Fungsi anggaran sebagai berikut. 1. Harus diusahakan jangan sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan. 2. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan. 3. Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum. C. Asas umum dan merata. Pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat. Dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.
D. Asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. E. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. F. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. G. Asas waktu. Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. H. Asas rentabilitas. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya atau pemungutan pajak harus memberikan hasil. I. Asas resiprositas. Negara memberikan pembebasan subjektif dengan cara timbal balik. Menurut Adolf Wagner, yaitu A. Asas politik finansial, merupakan pajak yang dipungut negara yang jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. B. Asas ekonomi, merupakan penentuan objek pajak harus tepat agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. C. Asas keadilan, merupakan pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama dan diperlakukan sama. D. Asas administrasi, adalah menyangkut masalah kepastian perpajakan, kapan di mana harus membayar pajak, keluasan penagihan bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak. E. Asas yuridis, merupakan segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang keempat, fungsi pajak. A. Fungsi budgeter menurut Nurmantu. Fungsi fiskal atau fiskal fungsional, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, fungsi ini disebut fungsi utama karena secara historis pertama kali timbul. Pengertian fungsi penerimaan atau budgeter yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Upaya pengoptimalan penerimaan pajak berdasarkan undang-undang yaitu 1. Jangan sampai wajib pajak atau subjek pajak tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya. 2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus. 3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus. B. Fungsi regulatory atau pengaturan. Definisi fungsi regulatory atau pengaturan yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. C. Fungsi stabilitas. Definisi fungsi stabilitas yaitu sebagai alat penjaga stabilitas pajak memiliki cangkupan yang sangat luas seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga menjadi stabilitas keamanan. D. Fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Selanjutnya, kita masuk ke tarif pajak. Tarif pajak sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, pajak penilaian akan dikenakan tarif 10% atas berapapun penyerahan barang atau jasa kena pajak tarif. Yang kedua, ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap merupakan jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas biaya materai yaitu pada 2021 sebesar Rp10.000 per satu kali setiap dokumen. Ketiga,
Tarif pajak degresif. Contohnya, dasar pengenaan pajak senilai 10 juta rupiah, tarif pajak yang dibebankan 30%, dasar pengenaan pajak senilai 10 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, tarif pajak yang dibebankan 28%. Dasar pengenaan pajak senilai 50 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, tarif pajak yang dibebankan 26%. Dasar pengenaan pajak lebih dari 100 juta rupiah, tarif pajak yang dibebankan 24%. Jadi, penurunan sebesar 2% untuk setiap kenaikan dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta rupiah. Keempat, tarif pajak progresif. Contohnya, nilai objek pajak senilai 20 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Nilai objek pada 30 juta rupiah, tarif pajaknya 15%, bertambah 5%. Nilai objek pajak senilai 30 juta rupiah, tarif pajaknya 22%, bertambah 7%. Yang kelima, tarif pajak progresif proporsional. Contohnya, nilai objek pajak senilai 20 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Nilai objek pajak senilai 30 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Nilai objek pajak senilai 40 juta rupiah, tarif pajaknya 20%. Jadi, kenaikan tetap sebesar 5%. Untuk kenaikan nilai objek pajaknya sebesar 10 juta rupiah. Yang keenam, tarif pajak progresif degresif. Contohnya, nilai objek pajak senilai 20 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Nilai objek pajak senilai 30 juta rupiah, tarif pajaknya 14%. Nilai objek pajak senilai 40 juta rupiah, tarif pajaknya 13%. Jadi, penurunan sebesar 1% untuk setiap kenaikan nilai objek pajaknya sebesar 10 juta rupiah. Pengelompokan dan pemungutan pajak. Yang pertama, yaitu tentang pengelompokan pajak. Di dalam pengelompokan pajak, pajak sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu menurut golongan, menurut kewenangan pemungut, dan menurut sifatnya. Kali ini kita akan bahas satu persatu tentang pengelompokan pajak. Yang pertama, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan. Ada 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. 2. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak lain. Kedua, pengelompokan pajak menurut kewenangan pemungut. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, yaitu pengelompokan pajak menurut sifatnya. Ada 2, yaitu pajak pribadi dan pajak kebendaan. Di mana pajak pribadi biasa disebut juga dengan pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutan pemerhatian keadaan pribadi wajib pajak. Kemudian pajak kebendaan atau biasa disebut dengan pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Setelah tadi kita membahas tentang pengelompokan pajak, selanjutnya kita akan membahas tentang pemungutan pajak. Di sini ada 3 jenis stelsel pemungutan pajak. Yang pertama ada
sel-sel nyata, yang kedua sel-sel anggapan, dan yang ketiga sel-sel campuran. Berikut ini penjelasannya. Sel-sel nyata atau real sel-sel adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Yang kedua, sel-sel anggapan atau fictive sel-sel adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, sel-sel campuran, yaitu anggapan pada awal tahun besarnya pajak dihitung kan berdasarkan suatu anggapan biasa lebih kecil atau lebih besar daripada pajak yang tahun lalu. Kemudian di sini juga ada sistem pemungutan pajak. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Dan yang ketiga, Withholding Assessment System. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fikus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemerintah dalam hal ini tidak ikut campur. Kemudian yang ketiga, Withholding Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jenis-jenis pajak. Pajak sendiri terdiri dari 10 jenis. Yang pertama, pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum merupakan suatu pajak yang hasilnya atau dana pajaknya itu berasal dari umum, bisa dari orang pribadi, dari dalam negeri, luar negeri, maupun dari subjek dan objek pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Pajak pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas impor barang, penjualan atau penyerahan barang kepada instansi pemerintah BUMN atau BUMD, dan hasil produk atau penyerahan barang tertentu. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang keenam, pajak penghasilan
Pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan kredit pajak luar negeri yang dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia yang menganut tax kredit yang ordinary credit dengan menerapkan per country limitation. Yang ketujuh, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak, dan ekspor barang kena pajak. Yang kedelapan, pajak bumi bangunan. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki maupun menguasai dan juga memperoleh manfaat atas bangunan. Kesembilan, bea materai. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai yaitu bea materai dikenakan atas dokumen, yaitu merupakan pajak atas dokumen. Kemudian satu dokumen hanya beruntung satu, dan bea materai rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani dengan bea materai sama dengan aslinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Penutup. Dalam penutup kali ini akan disajikan beberapa kesimpulan dari penjelasan materi pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh rakyat dengan tarif tertentu terhadap barang atau jasa yang telah digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penarikan pajak dari rakyat tentu juga ada fungsinya, tidak hanya untuk keuntungan penguasa. Adanya pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana negara, melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga stabilitas, dan untuk retribusi pendapatan. Adanya pajak di Indonesia telah muncul sejak era kolonial Belanda dan Jepang. Lambat laun setelah Indonesia merdeka, pajak juga terus berkembang dengan seiring berkembangnya zaman. Dalam pemungutan pajak di masyarakat juga memperhatikan asas-asas yang ada, seperti asas yuridis atau undang-undang, asas ekonomi yang sesuai dengan objek pajak, asas administrasi, dan lain-lain. Selain penentuan tarif pajak, juga banyak jenisnya. Ada tarif proporsional, tarif pajak tetap, dan tarif pajak progresif serta degresif. Dan yang terakhir, jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia juga beragam, antara lain pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak bea materai, dan lain-lain. Baik teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.